Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Faradila Zahra Nasution dengan NIM 01021976. Saya salah satu mahasiswi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari kelas UN 6A. Jadi di video kali ini saya akan membawakan salah satu materi dari mata kuliah Kemitraan dan Jejaring Usaha Perkebunan untuk keperluan ujian praktek tengah semester. Dan untuk video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pola dan Model Kemitraan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu kemitraan. Partnership atau kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang terdapat suatu perjanjian formal antara dua orang atau lebih yang berisi kesepakatan untuk menjadi rekan pemilik atau CEO owner. Dalam perjalanannya, pihak-pihak yang menjadi rekan pemilik saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis tersebut. Nah, kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha dilaksanakan dengan pola atau modal yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan. Dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha. Nah, selanjutnya ada pola usaha kemitraan. Nah, di pola usaha kemitraan ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada kontak bisnis. Kontak bisnis itu adalah interaksi usaha relatif pasif dan tanpa ada perjanjian formal. Dan yang kedua, ada kontrak bisnis. Interaksi usaha bersifat aktif, hubungan eksklusif, dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, ada kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis itu adalah interaksi usaha bersifat aktif dan terdapat berbagai penanganan manajemen, baik pemasaran, modal, dan produksi. Misalnya, joint operation bidang pemasaran dan joint venture bidang keuangan produksi. Dan yang keempat, ada keterkaitan bisnis. Nah, keterkaitan bisnis itu adalah pihak bisnis yang terlibat tetap memiliki kebebasan usaha, tetapi ada kesepakatan dalam melakukan proses produksi, pelatihan, supervisi, pengendalian mutu, dan promosi. Nah, selanjutnya ada pola kemitraan. Ada beberapa pola kemitraan. Yang pertama ada pola kemitraan tidak langsung. Pola kemitraan tidak langsung itu adalah pola pembinaan usaha skala lebih besar selaku pembina, tapi tidak ada kaitan dengan kegiatan usaha kecil, misalnya kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Dan yang kedua ada pola kemitraan langsung. Nah, pola kemitraan langsung itu adalah pembinaan ada kaitan dengan kegiatan usahanya, misal peer atau perusahaan inti rakyat pada usaha. Dan yang ketiga ada kemitraan vertikal. Nah, kemitraan vertikal itu adalah perusahaan yang membagi resiko kepada usaha di bawahnya, misal pola inti plasma atau peer, subkontrak, perdagangan umum, waralaba, distribusi, dan keagenan. Dan selanjutnya ada kemitraan horizontal. Nah, kemitraan horizontal itu adalah perusahaan yang bersama-sama menghadapi pesaing dari luar, misalnya kerjasama operasional, usaha patungan atau joint, bagi hasil, dan outsourcing. Model kemitraan. Yang pertama itu adalah kemitraan semu atau pseudo partnership. Nah, kemitraan semu itu adalah suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Ada kemitraan mutualistik atau mutualism partnership. Nah, kemitraan mutualistik itu adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Dan yang ketiga, ada kemitraan konjugasi.
atau conjugation partnership. Nah, kemitraan konjugasi ini adalah kemitraan melalui peleburan dan pengembangan di mana organisasi, kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan bersama, melebur dan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, ada model-model kemitraan dalam organisasi lain. Yang pertama itu ada Subordinate Union of Partnership. Nah, Subordinate Union of Partnership ini adalah kemitraan antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Hubungan yang terjadi adalah atas, bawah, atau kuat dan lemah. Nah, yang kedua itu ada Linear Union of Partnership. Linear Union of Partnership ini adalah pihak-pihak yang bekerja sama memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, volume usaha, status, atau legalitas. Dan yang ketiga, ada Linear Collaborative of Partnership. Nah, Linear Collaborative of Partnership ini adalah kemitraan dengan tidak membedakan volume usaha, status, legalitas, atau kekuatan para pihak. Tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling tersubordinasi. Kemitraan yang pertama itu adalah kerjasama keterkaitan antara hulu hilir atau forward linkage. Dan yang kedua ada kerjasama keterkaitan antara hilir hulur atau backward linkage. Dan yang ketiga ada kerjasama dalam kepemilikan usaha atau joint business. Dan yang keempat ada kerjasama dalam bentuk bapak dan anak angkat. Dan yang kelima ada kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura. Dan yang keenam ada pola inti plasma. Dan yang ketujuh ada subkontrak. Dan yang ke-8 ada pola dagang umum. Yang ke-9 ada waralaba, dan yang ke-10 ada keadilan. Ini ada model-model kemitraan. Yang pertama adalah model inti plasma. Model inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha skala lebih besar, di mana usaha skala lebih besar bertindak sebagai inti dan usaha kecilnya sebagai plasma. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menyediakan lahan dan saprodi, menampung, membeli hasil produksi, memberi bimbingan manajemen, teknis, dan teknologi kepada para petani atau kelompok tani dan kelompok mitra sebagai plasma. Dan yang kedua, ada model kontrak beli. Model kontrak beli berhubungan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha skala besar yang diluangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yang disaksikan instansi pemerintah. Kelompok usaha kecil merupakan wadah untuk mengkoordinasikan anggotanya dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai permintaan perusahaan. Dan selanjutnya, pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsi sebagai moderator dan fasilitator. Model subkontrak. Hubungan kemitraan usaha kecil dengan usaha skala lebih besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi seluruh atau sebagian komponen produk yang diperlukan, usaha besar sebagai bagian dari proses produksinya, dengan tanggung jawab penuh pada usaha besar. Usaha besar memberi bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan, teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan. Pada kemitraan model subkontrak ini, usaha kecil tidak melakukan kontrak secara langsung dengan usaha besar, tapi melalui agen atau pedagang. Model dagang umum. Model dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha skala lebih besar dalam pemasaran produk, dilakukan dengan cara mewajibkan usaha besar untuk memasarkan produk usaha kecil atau usaha kecil memasok keperluan usaha besar, dan memberikan kesempatan usaha kecil untuk mengerjakan produksi sesuai keahlian usaha kecil dan menjual hasil produksi tersebut kepada usaha besar yang bukan mitra usahanya, serta memberikan kesempatan usaha kecil untuk memasarkan produk dari usaha besar. Dan yang keenam, ada model keagenan.
Model keagenan adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha skala lebih besar, di mana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha besar sebagai mitranya. Pada keagenan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu serta pihak lain atau agen bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Waralaba. Model waralaba adalah kemitraan di mana pemberi waralaba atau franchiser memberikan hak pengguna lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba, disertai bimbingan manajemen. Dalam pola ini, usaha besar sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Nah, yang terakhir ada kerjasama operasional atau KOA. Model kerjasama operasional adalah kelompok mitra yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, serta perusahaan mitra yang menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan suatu komoditi tertentu. Dan saya dengan materi, pola, dan model kemitraan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.